Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirakakan dengan ta'lim yang semoga kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara misi beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita baca hadis ini, maknanya bahwa tidak ada tujuan lain, tidak ada misi lain, tidak ada duanya diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah manusia, terkecuali satu misi saja. Ketika Nabi mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanya dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia, atau untuk mencontohkan akhlak yang baik di tengah-tengah manusia. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau menggunakan kata-kata innama, itu menunjukkan hanya satu tujuan, tidak ada duanya. Dan ternyata dalam hadis ini Nabi menggunakan kata-kata innama, hanya aku diutus untuk tujuan itu. Pertanyaannya, betulkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk satu misi saja, yaitu hanya untuk mengajarkan, mencontohkan akhlak di tengah-tengah umat manusia? Kenyataannya jamaah sekalian, tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya satu misi, menyempurnakan akhlak manusia, tapi itu hanya salah satu di antaranya. Bahkan ada yang lebih di atas lagi daripada misi menyempurnakan akhlak, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan inilah yang tertinggi misi utamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana cara kita memahami ketika konteks hadis ini menggunakan kata sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia? Dapat difahami berarti tidak menyinggung masalah tauhid, tidak menyinggung masalah muamalah. Pokoknya itu saja. Ini yang diistilahkan oleh para ulama ufrida li ahammiyatihi. Ufrida li ahammiyatihi. Dia disebutkan secara khusus karena begitu pentingnya akhlak. Jadi bukan cuma misi
mencontohkan akhlak, misi satu-satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak misi-misi yang lain. Dan yang teratas yang kita sebutkan adalah misi bagaimana menyelamatkan manusia agar supaya mereka dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ufri dari ahammiyatihi, akhlak ini begitu pentingnya, seakan-akan hanya itu yang menjadi tujuan diutusnya Nabi. Begitu juga jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam bagaimana seorang bapak, ya, seorang ayah, ketika ada laki-laki pemuda yang ingin melamar anak gadisnya, maka Nabi memberikan petunjuk kepada para wali, para orang tua, ya, para bapak. Nabi mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu, apabila datang kepadamu, wahai para bapak, para ayah, seorang pemuda yang ingin melamar anak gadismu, maka Nabi mengatakan, perhatikan agamanya. Perhatikan agamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, lebih khusus perhatikan akhlaknya. Lebih khusus perhatikan akhlaknya. Padahal sesungguhnya kata-kata din, agama, itu sudah masuk di dalamnya akhlak. Sudah masuk di dalamnya akhlak. Jadi kalau kita berbicara agama Islam secara komprehensif, menyeluruh, itu sudah masuk di dalamnya, termasuk masalah akhlak. Tapi kata para ulama, kenapa Nabi di sini menyebutkan secara khusus setelah agama, menekankan akhlak? Tardawna dinahu wa khuluqahu. Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin dari sisi ibadah, sholatnya mungkin bagus, akan tetapi terkadang bermasalah dalam persoalan akhlak. Maka ini yang Nabi tekankan kepada para bapak untuk memperhatikan betul orang yang datang itu secara umum agamanya, tapi secara khusus perhatikan akhlaknya. Maka jemaah sekalian, kita akan masuk pada ayat yang ke-12, masih dari surah Al-Hujurat, yang masih berbicara tentang masalah akhlak, yang masih berbicara tentang masalah akhlak. Akhlak itu hanya dua, akhlak yang baik atau akhlak yang buruk. Setelah Allah mengatakan pada ayat yang ke-10, ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian masuk pada ayat yang ke-11 yang penuh dengan larangan. Jangan mengejek, jangan mengolok-olok, jangan mencela saudaramu, jangan memberikan gelaran-gelaran yang tidak disenangi oleh orang lain. Pada ayat yang ke-12 Allah masih melanjutkan perkara-perkara yang ketika tidak bisa kita menghindari akhlak yang buruk itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, tinggal sebatas teori saja. Tinggal sebatas teori saja. Nah, kita ini ingin berislam, ingin berakhlak bukan sebatas teori, akan tetapi betul-betul kita ingin mempraktekkan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara akhlak buruk tersebut, yang ketika seseorang tidak bisa menahan dari dirinya, pasti ukhuwah yang disebutkan pada ayat ke-10 itu pasti tidak bisa dipraktekkan, pasti tidak bisa ditegakkan. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka Allah mengatakan, yang lagi-lagi memulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya ayyuhalladzina amanu kelima ya di dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Izinkan saya minum yang hangat-hangat sedikit, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah dari kebanyakan prasangka-prasangka buruk. Jadi kalau ingin mempertahankan ukhuwah, di antara hal yang perlu untuk kita jauhi, pertama, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi daripada prasangka-prasangka buruk. Kalau ada orang mengatakan kita tetap bersaudara, kemudian dia katakan jangan marah kalau saya bersangka buruk, itu artinya ukhuwah hanya sebatas teori. Karena tidak ada orang yang ingin diberikan prasangka-prasangka buruk, difitnah, dicaci, dijelek-jelekkan, dipojokkan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya prasangka-prasangka buruk itu, ithmun adalah sebuah dosa, adalah sebuah dosa. Dan prasangka itu berasal dari hati dulu. Kadang-kadang prasangka itu ada dan itu tidak kelihatan karena dia merupakan perbuatan hati. Dia merupakan perbuatan hati. Dia bagaikan angin yang ada dampaknya walaupun kita tidak melihat angin itu, tapi ada dampaknya. Iya. Ada pohon kayu yang bergoyang disebabkan karena ada hembusan angin. Yang kedua, wala tajassasu. Tajassasu dari kata-kata jasus. Tajassasu, jasus, jangan menjadi jasus. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jadi jangan menjadi jasus. Jangan menginteli saudara sendiri. Itu yang kedua. Wala tajassasu. Dari kata-kata jasus. Jasus. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan pula kalian saling menggibah, saling menggunjing. Masya Allah. Ini semua hampir bisa dikatakan ya makanan keseharian kita dalam pergaulan sekarang ini.
Apalagi di era informasi yang begitu mudah kita akses. Subhanallah. Ini yang sering membuat pertengkaran. Bahkan kadang-kadang ada grup WA yang bubar. Karena semua penyakit-penyakit hati itu ada semua. Prasangka buruk, kemudian mencari-cari kesalahan orang, kemudian menggibah. Kemudian Allah bilang, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah di antara kalian satu orang yang rela atau bertahan untuk mengkonsumsi daging saudaranya yang sudah menjadi mayat? Adakah di antara kalian yang mau memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi mayat? Jangankan dalam keadaan sudah menjadi mayat, Pak. Masih hidup saja digaji kita tidak akan ada di antara kita yang mau mengkonsumsi daging saudara kita. Yang memang semua kita tahu bahwa hukum asalnya daging manusia itu tidak dikonsumsi oleh manusia. Ya. Jangankan daging manusia, ya, daging hewan yang hukum asalnya saja itu halal dimakan. Tapi kapan kita mengetahui sebagai seorang muslim bahwa dia itu ketika mati, dia mati tidak disembelih dengan cara yang Islami. Maka dengan demikian hukumnya seperti bangkai. Hukumnya seperti bangkai, dan bangkai haram hukumnya dikonsumsi. Contoh, ada orang yang punya ayam bangkok. Ya. Dia lepas, ya. Tiba-tiba lari ke jalan. Ditabrak motor atau mobil. Ya. Tidak bisa diselamatkan. Langsung tidak bisa goyang lagi. Sudah. Artinya ikhlaskan saja, Pak. Iya. Kalau mau menangis, tangisi saja kepergiannya, tapi jangan dikonsumsi. Itu hukumnya bangkai. Itu hukumnya bangkai. Sebentar kita jelaskan ini, Pak. Begitu perkara ghibah ini keji, Allah membuat perumpamaan. Apakah ada di antara kalian yang punya minat sedikit pun untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi mayat atau sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuhu, sementara kalian tahu bahwa memang itu sesuatu yang diapakan pun tidak mungkin kalian bisa mau mengkonsumsinya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Selalu kita menemukan ketika ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata kita terjatuh pada pelanggaran tersebut, kemudian setelah itu kita berusaha untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan tersebut. Banyak-banyak ayat itu diakhiri dengan wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang terjatuh pada kesalahan dan dosa itu, dia hanya butuh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jamaah sekalian, ada dua macam kesalahan, dosa. Yang pertama, kesalahan vertikal.
langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita tidak sholat, ya itu dosa besar kepada pencipta kita. Ya. Maka andaikan ada orang yang pernah tidak sholat, ya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah ya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa ini adalah dosa vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa terhadap sesama manusia. Lebih khusus lagi dosa terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ini kalau kita ingin bandingkan antara dua dosa ini, dosa vertikal dan dosa ya horizontal yang setara dengan kita, ini sebenarnya dosa terhadap sesama manusia ini jauh lebih sulit dibandingkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau pribadi-pribadi itu masih bisa kita datangi. Kita datangi. Dan tidak mesti kita menyebutkan dosa apa yang kita lakukan pada orang itu. Kita cukup mengatakan, mohon maaf Kak, kalau seandainya saya punya kesalahan masa lalu, ya, tidak usah diceritakan bahwa saya dulu itu pernah ghibah Pak, ya, tidak usah diceritakan, ya, prakteknya saya itu pernah, ya, intel-inteli kita, tidak usah, karena itu bisa menyebabkan memperparah, ya. Akhirnya orang itu mengatakan, oh saya baru tahu ternyata saya tidak maafkan kamu. Jadi cukup kita mengatakan, ya mohon maaf Pak. Ya, kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan ya di masa lalu. Baik. Nahallahu ta'ala an katsirin minadh-dhanni as-su'i bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala melarang dari kebanyakan bentuk-bentuk perilaku muamalah. Di antaranya adalah adh-dhannu as-su' bil mu'minin, yaitu prasangka buruk terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah mengatakan, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya kebanyakannya prasangka-prasangka itu adalah dosa. Bagaimana contoh prakteknya? Wadzalika kadh-dhannil khali minal haqiqati wal qarinah. Seperti prasangka-prasangka yang sama sekali tidak ada hakikatnya atau tidak ada indikasi-indikasinya. Prasangka-prasangka yang tidak ada buktinya, yang tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasi-indikasinya. Iya. Maka ini adalah satu hal yang sering menjangkiti kita. Terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan ketika ada sesuatu yang terjadi. Iya. Contoh jemaah sekalian, kalau kita menelpon seseorang, iya, kita butuh sekali memang, ya, menelpon di WA tidak dia jawab, ya, kita telepon dia tidak angkat-angkat, ya. Bayangkan kalau sampai 10 kali, saking butuhnya kita sampai 10 kali, 10 kali panggilan tak terjawab, ya. Nah, yang sering kita simpulkan adalah kenapa bisa ini orang tidak terima? Ya. Kenapa orang ini tidak terima saya punya telepon? Akhirnya dari sana berkembang kita membangun sebuah hayalan. Ya. Berkembang menjadi sebuah obsesi. Ya. Kita bangun hayalan itu di atas hayalan. Akhirnya menjelma menjadi sebuah prasangka. Padahal kalau seandainya seseorang itu sangat memungkinkan untuk kita berburuk sangka, ini petunjuk agama, maka andaikan dari beberapa perkara-perkara tersebut yang memungkinkan kita belokkan, ya, yang memungkinkan untuk kita belokkan, maka itulah jiwa-jiwa manusia
yang memiliki kelapangan dada. Jiwa-jiwa manusia yang memiliki kelapangan dada. Contoh, ada seorang sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membunuh seseorang, orang kafir. Ini dalam medan pertempurannya. Kemudian karena orang itu terdesak, akhirnya dia menyatakan keislamannya. Dia menyatakan keislamannya. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sahabat ini tetap membunuhnya. Tetap membunuhnya. Artinya kronologisnya bisa kita katakan orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bukan muamalah biasa ya, dalam medan pertempuran. Ya. Tiba-tiba karena sudah terdesak, akhirnya dia datang, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi sahabat ini tetap membunuhnya. Nah, ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya, kenapa kau bunuh itu orang? Nah, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bilang jelas sekali bahwa dia mengucapkan kalimat syahadat itu karena hanya takut saya bunuh. Ya, jelas kronologisnya. Dan kalau kita memang seperti itu, nampaknya memang memang begitu, dia itu karena takut dibunuh. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, inni lam ub'at li asyqa butunan nas. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memeriksa hati-hati manusia. Coba bayangkan. Aku ini diutus oleh Allah bukan untuk memeriksa hati-hati manusia. Dia mengucapkan ikhlas atau tidak ikhlas, itu bukan wilayah ranah saya untuk memeriksa kau ikhlas atau tidak. Tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan manusia sesuai dengan lahiriahnya. Ya. Makanya orang-orang munafik yang ada di Madinah pada saat itu, Nabi biarkan, Nabi tidak bunuh mereka, Nabi tidak usir mereka pada awal-awalnya, karena orang munafik itu dari sisi lahiriah mereka adalah saudara kita. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menelanjangi mereka, ya, dan menyebutkan nama-nama mereka, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi daripada orang-orang munafik. Iya, ada kisah yang saya pernah baca. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Nabi SAW berkhutbah, itu entah bagaimana Umar itu terlambat, ya terlambat datang, sudah khutbah dia terlambat datang. Nah, ketika dalam perjalanannya menuju masjid, ternyata dia bertemu dengan salah seorang jamaah. Umar menganggap, sudah selesai sholat Jumat orang, karena ini ada orang pulang. Ternyata Nabi SAW setelah bertemu dengan Umar, dia bilang, kenapa ada orang saya ketemu tadi pulang? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang pulang tadi itu, itulah dia orang yang ditegaskan oleh Allah orang-orang munafik. Maka dia kembali dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan Allah mewahyukan kepada beliau bahwa dia itulah termasuk orang-orang munafik. Kalau Allah tidak menyebutkan itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi muamalah itu tidak berani untuk mengatakan mereka sebagai orang munafik. Makanya melakukan muamalah terhadap orang-orang yang memperlihatkan keislamannya, itu kita mendahulukan prasangka baik. Adapun tentang bagaimana dia berislam, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadhanni as-su'i alladhi yaqtarinu bihi katsirun min al-aqwali wal af'ali al-muharramah. Setelah dia berprasangka buruk, kalau dia terus mengikuti perasaannya itu, biasanya akan berkembang ditambah dengan komentar-komentar. Jadi asalnya itu perasaan, kemudian dia tambah dengan komentar-komentar. Ya. Mungkin komentar ini dia sudah menceritakan kepada orang lain, sekaligus sudah mengumpulkan, berburuk sangka
dan sudah menggibah daripada saudaranya. Wal af'alil muharramah, atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Fa inna baqa'a dhanni su'i bil qalbi la yaqtasiru sahibuhu ala mujarradi dhalik. Sesungguhnya tetapnya buruk sangka di hati seseorang itu tidak hanya sekedar berburuk sangka, akan tetapi akan berkembang menjadi sebuah perkataan-perkataan ma la yanbaghi, yang tidak pantas. Akan berkembang menjadi sebuah perkataan-perkataan yang tidak pantas. Wa yaf'alu ma la yanbaghi, akan berkembang menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Jadi buruk sangka itu bukannya meredam, akan tetapi semakin membuat berkembang, dan pada akhirnya orang itu akan mengambil kesimpulan dan memastikan. Di sini dikatakan wa fi dzalika aidan isa'atu dhanni bil muslim wa bughdhihi wa adawatihi al ma'mur bi khilafi dzalika minhu. Dan inilah salah satu di antara dosa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika ada pada seorang muslim, jangan pernah bermimpi untuk bisa membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jangan pernah kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Dan itu adalah salah satu di antara kekalahan yang menjadi penyebab ketika orang-orang beriman itu memiliki dha'ful ukhuwah, yaitu lemahnya persaudaraan. Lemahnya persaudaraan ini ternyata berimplikasi pada kekalahan-kekalahan kita menghadapi musuh-musuh kita. Karena menghadapi musuh itu membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan keimanan. Nah, ketika kelemahan ukhuwah itu terjadi dalam sebuah komunitas, maka apa yang menjadi rencana-rencana kita itu tidak akan bisa tercapai disebabkan karena bercerai-berainya hati-hati kita. Termasuk umpamanya dalam momen-momen untuk kita berharap akan muncul pemimpin-pemimpin negeri yang akan memimpin negeri kita ini, yang betul-betul yang kita harapkan semua, seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat latar belakang apa keyakinan dan apa agamanya. Iya. Ketika buruk sangka yang terjadi antara kita sesama kita, bagaimana kita bisa menghasilkan pemimpin kalau antara sesama kita ini yang saling berburuk sangka antara satu dengan yang lain? Karena ketika terjadi buruk sangka antara satu dengan yang lain, maka sudah pasti kita tidak bisa menyatukan pilihan-pilihan kita, yang berimplikasi adalah kekalahan-kekalahan kaum muslimin untuk menghadapi daripada masa depan mereka. Jadi ternyata ada kaitannya dengan masalah-masalah kebersamaan kita dalam keluarga, ya, dalam lingkungan, dalam berbangsa dan bernegara. Makanya Nabi mengatakan, la tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian sering hasad, dan janganlah kalian saling mencurigai dan saling membenci. Subhanallah. Mungkin di tahun-tahun politik seperti ini, Pak, untuk bisa mengamalkan ayat ini itu sangat membutuhkan juhud, membutuhkan kesungguhan, ya. Sebab inilah yang kita alami, ya. Inilah yang kita alami, ya. Kalau kita buka, ya, grup-grup kita, Pak, apa-apa sekarang yang ada di situ, ya. Kadang-kadang pagi-pagi kita habis sholat subuh, ya, mungkin kita berharap dikirimi, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikirimi doa-doa zikir pagi dan petang, ya. Belum apa-apa, lanjut yang kemarin, ya. Allahul musta'an, ya. Saya kadang-kadang cuma menjadikan sebagai hiburan, dengar-dengar dan lihat-lihat saja sambil saya tertawa sendiri, ya. Karena kadang-kadang dalam grup itu istilahnya, walaupun kita ini mungkin bisa mengatakan, mudah-mudahan dia dengarkan, ya.
dia tidak anggap kita sebagai orang yang bisa memberikan nasihat, karena mungkin teman kita sama-sama dulu, ya. Sehingga nasihat-nasihat kita itu, ya, dibiarkan berlalu begitu saja, ya. Tapi jangan pernah putus asa. Setiap kita menemukan momentum-momentum yang seperti itu, sampaikan. Orang terima atau tidak terima, yang jelas kita telah menyampaikan daripada nasihat-nasihat tersebut. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wala tajassasu. Janganlah menjadi jasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Iya, kesalahan, kekurangan orang lain. Wala tattabi'uha. Iya. Watrukul muslima ala halihi wasta'milu at-taghafula an ahwalihi allati idza fattashta dhahara minha ma la yanbaghi. Wah, ini betul-betul luar biasa ini. Di sini katakan boro-boro mencari-cari kesalahan saudara kita. Bahkan andaikan kita tahu bahwa ada kesalahan saudara kita, ketika kita bertemu, itu yang dianjurkan adalah pura-pura seakan-akan kita tidak tahu masalahnya. Itu salah satu di antara akhlak yang diajarkan oleh agama ini, Pak. Jadi orang itu punya masalah, punya kekurangan, tapi kita yang datang ini ketemu, itu seakan-akan tidak tahu masalahnya. Ya. Kalau pada hari ini orang tidak punya kesalahan, bilang, bagaimana masalah tak? Ya. Nah, ini luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa bagaimana ajaran agama kita mengajarkan. Itu Nabi Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudara yang menjatuhkannya ke dalam sumur, menceburkannya ke dalam sumur, ketika dia sudah menjadi menteri di Mesir pada waktu itu. Dia tahu ini saudaranya semua ini. Dalam hatinya, ini dulu ini yang menceburkan saya ke dalam sumur ini. Ya. Jadi artinya mestinya dalam dunia politik itu, Pak, ya, akhlak yang paling tinggi itu, Pak, yang pernah mencelakakan kita, yang pernah menceburkan kita ke dalam sumur, sumur apa ya? Yang jelas bisa diterjemahkan itu. Ini yang paling susah, Pak. Memaafkan orang lain, ya, memaafkan orang lain ketika kita bahwa inilah yang mencelakakan saya dulu. Dan ada orang-orang tertentu yang diberikan kelapangan dana yang seperti itu, yang mampu menghadapi yang seperti itu. Ya. Kalau saya, Pak, ya jelas tukang penceramah, Kak, tapi belum, Pak, sampai di situ maqam. Ya. Kalau ada yang pernah saya tahu dia celakakan saya, dia apa. Ya. Terus tiba-tiba saya menduduki posisi, bilang, selesaikan itu. Itu dulu yang dulu. Ya, itu. Adapun Nabi SAW pantaslah diangkat menjadi contoh dan qudwah, dan Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi SAW ternyata memang adalah orang yang sangat lapang dadanya. Kalau Nabi Musa itu ketika berdoa, Pak, dia minta supaya dilapangkan dadanya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau Nabi Muhammad itu, dia tidak minta kepada Allah, tapi Allah yang langsung lapangkan dadanya. Kalau Nabi Musa, dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, Allah bilang, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang telah melapangkan dadamu? Bukankah aku yang telah melapangkan dadamu, Muhammad? Dan ini adalah sebuah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihan-pilihannya, kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan ternyata sifat memberikan maaf dan qudwah yang seperti ini, ternyata inilah yang menjadi penyebab orang merapat kepada orang-orang yang punya hati emas yang seperti itu.
Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi seorang pemimpin, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah sehingga engkau Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka. Jadi Allah bilang, gara-gara kau memiliki akhlak lembut kepada mereka Muhammad, mereka itu merapat mendekat kepada kau. Mereka sangat simpati dengan akhlakmu, dengan tutur katamu. Betul-betul terukur apa yang kau ucapkan. Fabima rahmatin minallahi lintahu. Allah bilang, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau berhati kasar, ya, andaikan engkau berhati kasar, Muhammad, ya, lam faddu min hawlik, niscaya mereka ini akan lari dari Muhammad. Jadi Umar bin Khattab itu, Pak, sebagaimana yang kita ketahui, itu memang memiliki karakter namanya karakter, Pak. Ya, begitu. Karakter Umar itu orangnya tegas, ya. Bahkan bisa kita katakan orangnya keras. Itu karakter. Tapi ketika beliau sudah diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, kepala negara, presiden kalau kita pada hari ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengetahui tentang diriku ini bahwa aku sedikit memiliki karakter yang kasar dan itu tidak cocok ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Maka berikanlah aku kelembutan ya Allah, karena aku ini bukan lagi milik keluargaku, tapi sudah menjadi milik, ya, rakyat dan seluruh orang banyak. Jadi Umar itu, dia tahu, menyadari dirinya bahwa saya ini punya karakter yang agak kasar, karakter yang agak, ya, bagaimana? Ya, kalau istilah orang Makassar, ya, pabambangan. Maka Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan taufik, agar supaya bisa berlaku lemah lembut. Karena salah satu di antara hal yang membuat orang banyak itu, ya, merasa simpati ketika pemimpin itu memiliki sifat kelembutan. Sifat kelembutan ini bukan berarti dia tidak tegas, ya. Dalam muamalah dia lembut, tapi dalam aturan-aturan pokoknya tidak terpandang bulu. Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau berhati kasar Muhammad, niscaya mereka ini akan lari darimu, akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Ini kata para ulama, sekaligus ini menyebutkan salah satu di antara syarat-syarat menjadi pemimpin adalah harus lapang dada dan harus banyak memaafkan. Ya. Fa'fu anhum. Bahkan Allah bilang wastaghfir lahum, mohon ampunkan. Bahkan Allah mengatakan mohon ampunkan untuk mereka kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa, Pak? Karena yang namanya pemimpin itu, Pak, memang ranahnya akan mendapatkan banyak sorotan dan kritikan. Jangan pernah mau menjadi pemimpin kalau tidak mau dikritik. Ya, kalau tidak mau dikritik. Memang itu sudah ranahnya, itu memang sudah tempatnya. Makanya Allah bilang fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Iya. Coba Nabi SAW pernah dikatai, ya, istilah kita, i'dil ya Muhammad. Disebutkan lagi namanya langsungnya. Ketika Nabi sudah menjadi rasul, ketika Nabi sudah menjadi pemimpin, ada orang yang mengatakan i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Coba bayangkan. Nah, ini kalau kita kembali kepada posisi kita, Pak. Siapa ini orang, dia tidak tahu saya, siapa saya? Ya. Maka orang bisa memanfaatkan kedudukannya itu untuk menzalimi orang lain. Tapi seorang pemimpin harus memiliki kelapangan dada. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah.
Ya, ajak mereka bermusyawarah. Pokoknya kamu banyak bersama dengan mereka. Dengarkan apa keluhan-keluhan mereka. Kita tahu Pak, tambah sedikit lagi. Ketika Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya itu sudah menjadi pemimpin kaum muslimin, suatu ketika dia berdiri di masjid setelah sholat Jumat mau menyampaikan pengumuman-pengumuman. Ya, dulu kepala negara itu biasa saja, ya, di masjid ketemu dengan siapa, ya, belum ketat, ya, belum ada pas pampresnya. Dulu biasa saja mau ketemu. Maka dia katakan, ayyuhal muslimun isma'u minni wa ti'un. Wahai kaum muslimin, ada hal yang saya mau sampaikan, dengarkan baik-baik. Tiba-tiba saja ada salah seorang jamaah yang mengatakan lan nasma' wa lan nuti' Umar. Tidak mau dengar. Tidak mau dengar dan tidak mau taat wahai Umar. Kira-kira kalau seorang pemimpin, Pak, ya. Enggak usah presiden, Pak Lurah saja dikasih begitu. Tidak mau dengar Pak Lurah. Didengarkan semuanya. Ngajar nih. Kasih begini Pak Lurah saya ini, ya. Paling di atasnya Pak Camat saya ini. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Apa yang menyebabkan kau tidak mau taat? Saya ini pemimpin. Ternyata dalam pandangan orang ini Umar tidak adil. Ya. Pakaian yang dipakai itu adalah bahagian daripada kain yang baru-baru dibagikan kepada seluruh kaum muslimin secara merata. Ya, dapat 1 meter semua. Tapi Umar menggunakan kain itu yang sudah dia jahit. Kenapa ada celananya? Ada bajunya. Sementara orang yang mengkritik ini yang tidak mau mendengarkan, itu dia mungkin sudah bawa ke tukang jahit, hanya cukup untuk katakanlah 1 celana saja atau 1 baju saja. Kenapa ini Umar tiba-tiba muncul 1 stand? Berarti dia tidak adil. Bagaimana saya mau mengikuti petunjuknya? Bagaimana saya mau mendengar kalau dia tidak adil? Kalau kita pada hari ini Pak, lebih daripada itu, kalau kau presiden, kalau kau gubernur, kalau kau ambil semuanya. Jangan kita juga tak lewat-lewat Pak, ya. Karena presiden ada istana, motongki ada istanata, ya. Karena presiden ada mobil anti peluru, tidak adil Pak Presiden. Harus rakyat dibagikan mobil anti peluru. Tidak sampai seperti itu. Tapi di zaman Umar tidak boleh seorang pemimpin ada lebih. Maka pada akhirnya berdirilah anaknya Umar. Ya. Jadi sejak dulu pemimpin-pemimpin itu Pak selalu ada anak. Ya, selalu ada anak. Nah, tapi anaknya Umar ini tidak pernah dekat-dekat dengan kekuasaan. Dia jauh dari kekuasaan anaknya Umar ini. Namanya Abdullah bin Umar. Dia cuma ingin memberikan hak jawab. Jawab itu wahai Abdullah bin Umar, tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa Pak. Ya. Ini mirip-mirip dengan debat, ya, debat capres tanpa direkayasa. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya juga mendapatkan kain itu. Dan itu dibagi adil. Tapi setelah bapak saya mau membuat ya pakaian kayak seperti pakaian dinas, ternyata tidak cukup kasihan untuk 1 setel. Hanya cukup untuk baju saja atau hanya cukup untuk celana saja. Maka bagian saya, jatah saya itu saya kasih Umar. Ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah itu tidak boleh? Barulah orang itu ngerti. Akhirnya orang itu mengatakan, Al-ana nasma'u wa nuti'u ya Umar. Sekarang lanjutkan pembicaraan Umar. Saya siap untuk mendengar dan saya siap untuk membela Anda insyaallah. Begitu pemimpin yang memiliki keterbukaan kepada rakyat itu, dia akan didekati, ya, oleh rakyat itu. Orang akan menyemut sama dia karena ada akhlak yang dimiliki daripada orang yang seperti ini. Ada kelapangan dada, kemudian dia mengajak orang untuk bermusyawarah. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang kita harapkan akan muncul insyaallah pada masa-masa yang akan datang, terutama tanggal 14 Februari insyaallah. Demikian, subhanakallah wa bihamdika. Ya Pak Ji? Iya. Amin itu Pak, itu syariat, tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Ya. Jadi jangan tendensius, ya, ketika ada ucapan-ucapan yang kita sebutkan ini.
Justru kalau ada orang yang menghindari itu Pak, gara-gara kaitannya dengan urusan politik, ini bisa masuk dalam ranah pelecehan terhadap agama. Bisa masuk dalam ranah pelecehan terhadap agama. Maka semua kita ini melaksanakan agama ini secara objektif, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Ya, kalaupun kebetulan ada satu paslon yang akronimnya itu amin, ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk memperkenalkan kepada rakyat dan orang banyak, dan semua memiliki hak untuk membuat istilah-istilah yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat kita. Mari kita tutup kita punya taklim dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.